Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di MK TV Channel. Siang hari ini sudah kami undang ke sini untuk berbincang-bincang. Bapak silahkan masuk, Bapak. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, senang sekali ya siang hari ini kita bisa berjumpa di sini karena memang sebelumnya sangat tidak pernah ketemu ya Pak kita Pak ya. Oke, Bapak, di sini ada Mbah Yoto. Mungkin teman-teman yang di luaran sana mungkin sudah ada yang kenal dengan Mbah Yoto. Nah, siapa sih sebenarnya Mbah Yoto itu? Siapa sih sosok Mbah Yoto itu? Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang langsung sama beliaunya ya, karena sudah ada di sini. Langsung aja nanti kita akan berbincang-bincang santai bersama dengan Mbah Yoto. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, ini saya sudah mengelis beberapa pertanyaan ya, yang nantinya akan kami tanyakan langsung nih sama beliaunya ya. Yang pertama yang ingin ditanyakan adalah Mbah Yoto ini, saya manggilnya siapa ini enaknya? Abah atau enggak lebih enaknya biar lebih santai lagi manggilnya Om gitu gimana? Oh ya. Oke, ya. Jadi Om Yoto ini ya. orang yang istilahnya itu apa ya? Santai. Oh no. Kita biar lebih akrab ya Om ya. Ya. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan ini juga mungkin banyak dari penonton yang belum tahu ya Pak. Yang pertama itu adalah sebenarnya Om ini nama aslinya siapa sih Om? Nama asli Suyoto. Nama asli Suyoto ya. Betul, terus kemudian betul. kok sekarang yang ngetren kok menjadi Imam Suyoto itu bagaimana ceritanya? Begini. Dulu pada waktu kita kecil itu diberi nama oleh ayah saya Suyoto. Nah, Ya. Setelah itu mengikuti ya proses perkembangan zaman, karena saya itu dulu masih kecil. Setelah kita bersekolah dan menimba ilmu ke pesantren, saya pindah nama, diberi nama oleh kiai saya yang namanya Kiai Abu Mansur. Karena di Ngrompol, desa kelahiran saya itu boleh dikatakan daerahnya itu belum begitu banyak santri. Termasuk saya lah orang yang pertama kali mempunyai gagasan untuk nyantri, biar nanti sesuai dengan apa yang saya kehendaki, nama saya diganti oleh Mbah Kiai Haji Abu Mansur, disesuaikan dengan keadaan desa saya atau dusun saya yang masih gelap, masih kosong, belum ada santri, diberi nama Samsudin. Artinya Samsudin itu, Samsun itu matahari, Ad-din agama, biar menjadi matahari agama di dusun Ngrompol. Gitu. Jadi jenengan ini termasuk salah satu bendolanya atau mungkin yang pertama kali menginjakkan agama di tanah Ngrompol gitu Pak. Betul. Ya pemirsa, itu tadi ya. Jadi omnya ini dulu itu namanya Samsudin. Namanya Suyoto. Namanya Suyoto. Kemudian diganti menjadi Samsudin. Ya, setelah kita mengenal, ya istilahnya itu mengenal teman-teman santri, ya itu mulai saya belajar mengaji, disesuaikan dengan keadaan di Ngrompol, biar nanti terang benderang apa yang dimaksud itu. Ya, nama saya disesuaikan, tidak Suyoto lagi, tapi diganti Samsudin oleh guru saya Kiai Haji Abu Mansur Pandan Harum. Yang di Pandan Harum. Ya, sekarang betul, sudah almarhum Pak ya. Sudah ya sesaat. Berarti bermula dari pemberian nama itu, kemudian jenengan mungkin apa ya,
langsung terjun ke dunia ceramah atau mubalik itu? Oh begini, karena saya pertama ngaji itu di Pandanarum, setelah beberapa saat saya kemudian mondok. Oh, mondok. Mondok di Bandung Sari. Karena di Bandung Sari itu salafiyah, di pelajarannya itu tidak ada istilah umum, hanya khusus diniyah agama, kitab kuning. Saya berpikiran kalau ijazah dari Bandung Sari itu tidak berlaku, tidak diakui oleh pemerintah. Makanya saya menjelang selesai di Bandung, ya katakanlah sudah menjelang akan boyongan, itu saya punya ide mengikuti persamaan PGA. Kebetulan di Ngaringan itu kan desa Bandung Sari pondoknya, kemudian di Wirosari itu ada PGA. PGA Pendidikan Guru Agama. Oh, pendidikan guru agama. Saya di samping belajarnya di Bandung, saya mengikuti ujian PGA di Wirosari. Ternyata dengan berkat perjuangan saya yang sungguh-sungguh dan mendapat istilahnya itu ya pertolongan dari Allah lah. Alhamdulillah saya lulus PGA. Berarti dari perjalanannya dari lulus PGA itu kemudian baru terjun ke dunia mubalik gitu. Setelah saya selesai dari Bandung Sari, begitu PGA juga saya alhamdulillah lulus. Jadi pulang dari Bandung Sari, di rumah kira-kira 1 tahun belum ada. Itu Pak Presiden Soeharto mempunyai instruksi namanya Impres 5 apa berapa Impres, yang intinya itu di Indonesia yaitu kekurangan guru agama. Kemudian itu dari dinas mendata berapa guru agama yang ada di Grobogan. Ternyata jumlah guru lulusan PGA dengan kebutuhan itu lebih banyak kebutuhan. Nah itu dengan otomatis saya terjaring. Itu aja masih kurang. Jadi saya itu sangat mudah untuk keterima gitu Pak. Karena kebutuhannya itu lebih banyak daripada orangnya yang dicari. Oke gini Pak, kemudian dari situ Pak ini kan juga berdasarkan data yang saya masuk. Ini di sini diterangkan bahwasanya Pak Yoto juga terjun ke dalam dunia seni dan hiburan. Nah ini seni dan hiburan yang apa ini Kak? Begitu. Itu ceritanya panjang. Memang saya ini satu-satunya anak orang seni, termasuk ayah saya itu juga orang seni, baik seni ketoprak maupun seni andi-andi lumut maupun seni reog. Itu termasuk ayah saya itu termasuk dalam istilahnya pelakunya. Pelaku seni juga. Kebetulan saya ini satu-satunya anak dan memang hanya satu saya sendiri. Nah, saya ya sedikit-sedikit mewarisi keturunannya gitu Pak ya. Sejak kecil saya sudah ada embrio. Berarti udah punya jiwa seni, punya darah seni dari kecil juga Pak. Betul. Terus kemudian untuk di saat sekarang ini yang Bapak geluti ini tentang seni apa sih Pak sebenarnya Pak? Seni. Yang sekarang digeluti ini loh Pak. Profesinya ini sebagai apa di kesenian? Sekarang saya lebih lebih fokus atau lebih cocok, lebih cenderung untuk
menguri-uri budaya Jawa asli. Oh iya, itu adalah tinggalan nenek moyang yang adiluhung. Memang saya agak cenderung untuk menguri-uri itu. Sehingga saya pada tahun 2018 itu karena posisi saya kan mubalek. Saya setelah dari Bandung Sari, di samping saya guru agama juga sering dipanggil untuk mengisi acara-acara keluarga, acara-acara lingkungan, misalnya halal bihalal, muludan, rejeban, resepsi, punya kerja, itu saya sering dipanggil untuk memberikan ceramah. Nah, itu berarti akhirnya saya dikenal oleh mereka itu mubalek. Iya, sebagai mubalek. Ya, kemudian, karena mubalek ini kan apa istilahnya kan melayani kebutuhan masyarakat. Nah, pada saat itu tahun 2018 itu saya itu mendapat job untuk memberikan istilahnya itu luaran. Orang punya anak satu, ya memang hanya satu, katanya itu ontang-anting. Itu kalau anak ontang-anting itu pas kitan itu kan dulu kepercayaannya harus dengan murwokolo. Oh, murwokolo itu apa, Pak? Murwokolo itu adalah ruwatan. Ruwatan. Ruwatan dari orang-orang yang anaknya itu memang hanya satu ndil. Nah, itu satu ndil itu harus diruat dengan istilahnya itu murwokolo. Kebetulan saya juga dulu di murwokolo karena saya juga hanya satu, nggak punya saudara ya di murwokolo. Lah karena murwokolo itu biayanya itu agak tinggi daripada mahal lah, Pak. Mahal. Dulu saya di murwokolo itu tidak seperti layaknya orang-orang orang-orang umum nanggap wayang, dalangnya harus dalang yang betul-betul sudah ampuh dengan syarat begini tidak sembarang dalang itu. Lah tentunya biayanya kan mahal. Pasti. Karena orang tua saya itu pertimbangan hal itu, akhirnya kebetulan saya juga santri, punya kiai. Nah, saya pertimbangan matur sama yai, diberi solusi saiki murwokolone ora usah nganggo wayang, di murwokolo dengan manakib. Karena saya dulu murwokolonya itu dengan manakib, lah saya mendapat job murwokolo. Orang Karangtalun, Mlowo Karangtalun, namanya Pak Sumadi, itu punya anak laki-laki satu mau dikitankan. Kebetulan itu saya yang disuruh meruatnya murwokolo. Saya bilang kalau murwokolo oke, tapi saya murwokolone tidak seperti biasanya pakai wayang, pakai apa. Saya murwokolo itu dengan manakib, karena dulu saya juga di murwokolo dengan manakib. Ya kata beliau Pak Sumadi tadi, mboten napa-napa nggih, sing penting saged. Oh nggih saged. Nah, setelah beberapa hari, mungkin dipikir-pikir dan sebagainya, Pak Sumadi kembali lagi ke saya, katanya, manakib nggih mboten napa-napa. Ning napa niku wong jenenge wong napa niku nggih kemantepane niku raketan sak sabetan kenyarati. Gitu. Berarti ceritanya dari murwokolo itu tadi yang mulanya pengen dibikin acara manakib tadi. Terus kemudian dari yang punya rumah minta untuk ada wayang. Betul. Itu saya terus berpikir, wong saya itu namanya seni itu ya senang, tapi saya tidak bisa melakukan. Senang tapi saya tidak bisa. Mau saya tolak kok yo maneman, Pak. Ya istilahnya gak maneman, kok yo gak penak men. Wong dijaluki tulung kok. Akhirnya saya sanggupi, padahal saya enggak bisa. Enggak bisa. Padahal belum bisa wayang-wayangan dulu, Pak ya. Belum bisa. Saya nol itu. Nah, akhirnya kan waktu masih ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Nah, saya itu punya teman kebetulan itu dalang. Jadi akhirnya namanya
Pak Muhadi. Pak Muhadi. Desa Kuwu itu dalang betul itu dalang weton sekolahan betul itu. Dalang yang pakem betul lah. Akhirnya saya bilang santu, Pak, saya angsal job Murwakala wayangan niku pripun to Pak Murwakala niku lah berbincang-bincang. Beliau cerita begini dan niku kula upama latihan wong namung istilah syarat boten jangkep nggih budae enten wayang setabohe ya ngoten kira-kira niku kula saged melakukan apa mboten keadaan kaya ngeten iki betul Pak. Ya Pak Muhadi tanya dan niku tasih dangun apa mun caket wekdale tasih 2 bulan. Oh saged. Nah, dari situ latihan dulu Pak. Ya, setelah saya dibilangi oleh Pak Muhadi saged, saya baru greget pengen. Iya, masuk. Akhirnya kebetulan di Kuwu itu ada gamelan milik desa bertempat di kantor Kawedanan Kawedanan itu yang ada sekarang, gamelan ya. Itu ada. Kebetulan di situ ada gamelan dan Pak Muhadi juga yang merawat itu. Akhirnya saya latihan di situ ya mengikut sertakan sinden, ya penabuh. Kurang lebih itu sekitar orang 5 Pak itu latihan 5 orang ya berlatih gitu ya Pak. Lah saya belajar akhirnya belajar 6 kali ya kalau datang 6 kali sudah bisa tinggal melanyahkan tahu-tahu dari Pak Sumadi Mlowo Karangtaun itu datang lagi Pak. Lah kula kinten toh napa enten napa ngoten datang lagi yang intinya itu tentang Murwakala saya nanti dibatalkan. Oh, berarti sudah latihan demikian persiapan berkali-kali terus kemudian dapat kabar bahwasanya jobnya dibatalkan. Dibatalkan. Lah itu saya pikir-pikir wah orang ini apa mungkin mendapat apa istilah itu ya pengaruh dari sesepuh mungkin dari saudara-saudaranya dari tetangganya. Kebetulan Pak Sumadi ini orangnya kaya di situ kaya dan apa namanya itu anak hanya 1 kok mung trimo disarati kok gak nggo hemat. Akhirnya saya dibatalkan mencari dalang dari Mbang Sri. Itu saya sudah kadung latihan enggak jadi. Lah ini kan gimana? Akhirnya enggak habis pikir. Saya lanjutkan. Tapi istilahnya itu enggak Murwakala. Itu saya pindah mencari cerita yang singkat yang mudah, yaitu saya pindah cerita Wahyu Makutharama. Karena sudah berlatih kan sudah agak mengenal dikit-dikit. Nah, saya latihan memainkan Wahyu Makutharama itu masih butuh latihan sekitar 3 kali sampai 5 kali. Ya, berarti latihannya mulai pertama ya 6 kali sama 3 kali tadi. 3 kali lagi 9 kali. Nah, ini setelah saya bisa ya garu-garu bisa saya pelajari dan dengan harapan nanti kalau di pondok saya itu ada kaplah, ada kan ngundang wali murid. Mau saya tampilkan di situ. Tampilkan situ. Wah, gitu. Berarti ceritanya ini cukup panjang juga ya Pak. Tetapi sebelum ada acara kaplah, lah saya kan ada job juga untuk mengisi pengajian pengantenan di Pandanarum. Lah itu yang punya kerja saya tawari. Akhirnya dia ikutlah yes manut Mbak Yai. Nah, saya nyewa gamelan, datangkan pelatih dan juga yogot, sinden lengkap seperti layaknya wayang normal. Lah saya yang dalang banyak orang yang suka dari situ Pak. Enggak itu. Penasaran. Oh, penasaran. Mbak Yoto biasanya ngaji kok iki wayangan gitu. Penasaran lho. Iki tenan opo? Iso tenan po nah. Nah, ternyata banyak yang datang tapi tidak
tidak ingin mendengarkan ceritanya atau melihat kebudayaannya, tapi hanya penasaran iya pora. Berarti orang-orang yang datang itu ke situ dah tenan pora lagi. Gitu Pak. Akhirnya itu penasaran iki iso tenan pora lah. Setelah saya main tuh ternyata bisa. Berarti dari situ kemudian baru bulan-bulan berikutnya job masuk. Akhirnya berita saya bisa dalang itu menyebar. Dengan menyebarnya berita ini banyak teman-teman yang penasaran juga. Masa? Dene aku ndelok ning Pandan apik kok. Mungkin monggo wayang pira kaya Durrahman. Demak, kok gak mana sindane komplit. Masa iya lah, akhirnya mereka yang penasaran ingin mencoba, ingin membuktikan. Sampai sekarang saya sampai dengkelan ini. Istilahnya sampai Pak ya. Jobnya alhamdulillah jobnya ramai terus ya. Cuman mungkin di era pandemi ini mungkin banyak job yang digrogoti sama corona. Betul. Pada bulan Maret 2020 berarti ya. Kemarin itu pada bulan Maret. Iya, bulan Maret. Saya punya job pengajian 7. Iya. Nah, itu bulan Maret, April, Mei, ya, 3 bulan. 3 bulan itu saya punya job pengajian 7. Iya. Yang job wayangan itu 9. Iya. Itu jadi, semua 3 bulan. Iya, cancel semua Pak itu Pak. Iya. Sudah transaksi jadi kalender sudah salingkari. Kemudian tanggal berapa ya ada berita virus corona itu. Nah, kebetulan saya juga pas itu juga saya mau umroh itu. Sudah mau berangkat, terus persiapan tas-tas sudah komplit. Saya mau umroh, ya ternyata ada itu kabar virus. Berita corona itu Pak. Kemudian aturan yang disuruh lockdown akhirnya itu tidak hanya umrohnya, termasuk panjer-panjer tadi. Satu persatu sama berguguran. Berarti panjernya digerogoti. Iya.